Kalau kita ngomongin sejarah Indonesia, nama Soeharto pasti nggak bisa dilewatin begitu aja. Sosok presiden kedua Indonesia ini punya jejak yang begitu dalam, sampai-sampai orang masih terus memperdebatkan apakah dia itu arsitek pembangunan atau justru diktator yang menindas rakyatnya. Nah, selama lebih dari 3 dekade, Soeharto memimpin negara ini dengan tangan besi. Tapi meskipun banyak yang mengkritiknya karena pelanggaran HAM dan korupsi, survei Indobarometer yang pernah dibuat oleh majalah Tempo bilang kalau 32,9% responden menganggap Soeharto sebagai presiden paling berhasil dalam membangun Indonesia. Jadi sebenarnya siapa sih sosok Soeharto ini? Yuk kita bahas lebih dalam. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Dusun Kemusuk, Bantul, Yogyakarta, saat Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Nama aslinya adalah Muhammad Soeharto. Ibunya Syukirah, dikenal sebagai sosok ibu muda yang menghadapi banyak masalah dalam rumah tangganya. Bahkan ada catatan yang menyebutkan bahwa sebelum Soeharto berusia 40 hari, ibunya sudah diceraikan oleh suaminya, Kertosudiro, seorang pengatur irigasi yang hidup dalam kemiskinan. Kertosudiro sendiri tidak banyak berperan dalam kehidupan Soeharto, dan rumor pun berkembang bahwa dia bukan ayah kandungnya. Salah satu isu yang mencuat adalah bahwa Soeharto sebenarnya adalah anak dari seorang bangsawan, keturunan Hamengkubuwono II. Sebuah klaim yang sampai-sampai membuat Soeharto harus mengadakan konferensi pers untuk membantahnya. Nah, masa kecil Soeharto penuh dengan perpindahan. Ia sempat tinggal bersama kakek dari ibunya, lalu pindah ke rumah bibinya di Uriantoro. Di sanalah ia akhirnya merasakan kehangatan keluarga, terutama karena suami bibinya Prawiro Wiharjo yang memperlakukannya seperti anak sendiri. Dari paman inilah Soeharto mulai mengenal dunia pertanian dan juga mendapatkan pendidikan agama yang cukup kuat. Hari-harinya diisi dengan sekolah, mengaji, belajar bertani, dan ikut organisasi kepanduan Hizbul Wathan. Saat remaja, Soeharto bersekolah di SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Salah satu alasan dia memilih sekolah itu adalah karena di sana siswa boleh memakai sarung dan tidak diwajibkan memakai sepatu. Beberapa tahun kemudian setelah gagal di Bandung, Soeharto akhirnya berhasil mendaftar di sekolah militer KNIL di Gombong dan lulus dengan predikat terbaik sebagai kopral. Karir militernya pun dimulai. Awalnya ia ditugaskan di Bandung, tapi hanya bertahan seminggu karena pada 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang dan KNIL pun bubar. Setelah itu Soeharto sempat menganggur dan jatuh sakit karena malaria. Tapi begitu pulih ia kembali mencoba peruntungan dengan bergabung sebagai polisi Jepang pada tahun 1942. Meskipun ketakutan kalau identitasnya sebagai mantan tentara KNIL ketahuan. Dari sinilah perjalanan Soeharto dalam dunia militer benar-benar dimulai. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia berperan dalam berbagai operasi militer, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Karirnya terus menanjak. Dan pada 1962, ia sudah berpangkat Mayor Jenderal dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Tapi kenaikan pangkat ini juga diwarnai skandal. Pada 1959, ia sempat dipecat dari jabatan Pangdam Diponegoro oleh Jenderal Nasution karena terlibat dalam penyalahgunaan dana. Namun berkat dukungan Jenderal Gatot Subroto, Soeharto tidak sampai dihukum dan malah dikirim ke sekolah militer di Bandung untuk menambah wawasan akademisnya. Titik balik terbesar dalam hidup Soeharto terjadi pada 1 Oktober 1965 saat peristiwa gerakan 30 September G30S PKI meledak. Soeharto langsung mengambil tindakan dengan mengendalikan militer dan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dari sini Soeharto secara perlahan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dengan dukungan militer dan partai politik yang telah dikontrolnya. Soeharto resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968 oleh MPRS.
Sebagai presiden, Soeharto membawa Indonesia ke era yang disebut dengan Orde Baru. Fokus utamanya adalah pembangunan ekonomi. Dia merekrut ekonom dari Universitas Berkeley yang dikenal sebagai mafia Berkeley untuk merancang kebijakan ekonomi yang pro pasar. Hasilnya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan bahkan mencapai swasembada beras pada 1984. Namun, keberhasilan ini juga disertai dengan banyak masalah. Ketimpangan ekonomi semakin tajam, ketergantungan pada bantuan asing pun meningkat, dan korupsi makin merajalela. Dari sisi politik, Soeharto menjalankan sistem yang sangat otoriter. Ia menerapkan konsep dui fungsi ABRI yang membuat militer punya peran besar dalam pemerintahan. Partai politik pun disederhanakannya hanya menjadi 3, Golkar, PDI, dan P3. Kritik terhadap pemerintah sangat dibatasi dan siapapun yang dianggap berseberangan bisa saja dihilangkan. Dia juga membangun badan intelijen seperti Komkamtib dan Bakin untuk menguasai segala bentuk oposisi. Namun semua kekuasaan itu mulai goyah saat krisis ekonomi Asia melanda pada 1967. Rupiah anjlok, harga melonjak dan rakyat mulai kehilangan kesabaran. IMF memang memberikan pinjaman sebesar 43 miliar dolar Amerika Serikat, tapi kondisi Indonesia semakin memburuk. Puncaknya terjadi pada Mei 1998, ketika demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota. Tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa makin memicu kemarahan publik. Kerusuhan meledak di mana-mana, dan dukungan untuk Soeharto pun runtuh. Pada 21 Mei 1968, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, posisinya digantikan oleh B.J. Habibie. Begitu turun dari tampuk kekuasaan, Soeharto lebih banyak menghabiskan waktu di kediamannya, hingga akhirnya meninggal pada 27 Januari tahun 2008. Jadi bagaimana kita harus melihat Soeharto? Apakah dia seorang pemimpin yang hebat yang membawa Indonesia ke era modern? Ataukah dia seorang diktator? Jawabannya tergantung dari sudut pandang masing-masing. Yang jelas, Soeharto adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia dengan semua kelebihan dan kontroversinya.